Atas nama Aira Erin, wakil. Tidak lebih izin. Ya. BUMS, kemarin ada yang masih ingat dua jenis BUMS yang kita bahas kemarin apa aja? Sama firma. Oke, ada yang tahu perbedaan perusahaan perseorangan sama firma? Ciri lainnya yang kalian ingat dari perusahaan perseorangan sama firma? Perseorangan sama firma itu tidak harus berbadan hukum. Tetapi kalau CV sama PT itu harus berbadan hukum. Tetapi untuk perusahaan perseorangan sama firma itu tidak didaftarkan hukum itu tidak apa-apa, tapi lebih baik dan disarankan untuk didaftarkan secara hukum menggunakan akta pendirian. Tadi dua kelompok itu maksudnya satu kelompok itu kayak udah jadi suatu usaha Jadi kita bisa saling bekerja sama. Jadi satu kelompok ini ingin memudahkan suatu usaha tersebut. Saya misalnya punya. Kalau aktif itu menurut saya itu jadi semakin dia aktif kan berarti kemungkinan kalau dia untung bakal dapat lebih gede daripada yang pasif. Tapi resikonya juga gede. Kalau dia berhutang, makin numpuk utangnya yang kena lebih ke aktifnya daripada pasif. Nomor 3, menghasilkan barang dan jasa yang dia juga masuk ke komponen pendapatan nasional yang kemarin kalian itu. Kemudian dia juga berkontribusi atas pajak. Nomor 5, dia mempercepat penguasaan dan ahli teknologi modern. Biasanya untuk operasional perusahaan itu akan menggunakan teknologi-teknologi yang modern untuk membantu kegiatan operasional perusahaan lebih cepat dan lebih efisien. Jadi bersama kelompok kalian membentuk ini 36 ya? Ya, berarti nanti ada yang 6, ada yang 5. Tiap kelompok mendapatkan studi kasus 1, 2, 3, 4. Satu kelompok ada studi kasus. Main lab. Ya, nanti kalian analisis. Ini kan termasuk jenis badan usaha milik swasta yang mana? Kan tadi sama kemarin kita udah bahas bidang 4. Itu langsung lanjut Jadi berdasarkan analisis kalian apa? Dia masih. Aku CV. Tiba-tiba berubah. Iya. Kan dia ada itu bisnis. Kemampuan bisnis. Otomatis kemampuan bisnisnya dan bisnis tadi ada. Coba Tapi kan di CV kan ada yang berkemampuannya berbisnis. Kita mulai dari studi kasus pertama itu termasuk jenis apa ya. Setelah kami berdiskusi bahwa studi kasus yang pertama merupakan CV. Kenapa? Karena terdapat dua kelompok di mana satu kelompok sebagai kelompok pasif dan satu kelompok sebagai kelompok aktif. Nomor 1 bisa dibaca di halaman 18. Setuju bahwa ini CV? Setuju. Dari kalian dapat studi kasus nomor 1? Iya. Jenis usahanya apa? CV. Kenapa CV? sama mana satunya pasif, satunya aktif. Sebagai pemegang dan pengurus. Oke, terus peran dari badan usaha tersebut menyatukan ke. Yang keempat ada analisis kelemahan dari firma ini. Kelemahannya yang pertama ada tanggung jawab pemilik tak terbatas, jadi utang-utang perusahaan ditanggung oleh pemilik. Ya, yang lain juga. Oke, jadi benar atau
paham ya? Kalau udah benar. Coba tulis background lengkap. Terus tulis pada soalnya. Iya, terus nama, underscore nama. Ini ya, titik. Ada satu soal desain, itu soalnya acak. Susah nggak? Susah. Susah ya? Saya nggak masuk loh kemarin. Apa? Saya nggak masuk loh kemarin. Ya, ini cuma buat latihan aja. Kalian sudah pembelajaran berikutnya itu sudah praktik. Jadi dari saya, kalau saya banyak salahnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.